Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini diambil dari seseorang yang bernama OI. Dia menceritakan pengalamannya di saat mau pulang ke Cianjur. Oke, langsung aja ke ceritanya. Tahun 2020. Saat itu aku sedang mencari pembuktian atas masalah yang menimpaku. Aku harus ke Waru Kondang, tempatnya di Cianjur, lebih tepatnya di Gentur, agar bisa terbukti dan bisa membuat hatiku lega jika mendapatkan jawabannya. Waktu itu aku berangkat jam 7 malam setelah sholat isya. Aku berangkat dari rumahku di daerah Pondok Gede untuk menuju ke Guntur. Di sini aku menghidupkan aplikasi ojolku untuk menambahkan uang bensin selama perjalananku ke Cianjur. Saat itu aku benar-benar tidak memiliki uang spesial pun. Aku hanya mengandalkan bensin yang ada di tangki motorku. Dari rumahku hingga memasuki wilayah Cibinong, aku tidak mendapatkan satupun orderan dari aplikasi ojolku, dan bensin yang ada di tangki motorku pun mulai sangat menipis. Aku pun berpikir, waduh, gimana caranya nih, ucapku dalam hati. Lalu terlintas sekelebat ingatan di dalam otakku untuk mampir ke tempat budeku di Cibinong. Akhirnya, tanpa pikir panjang, aku pun langsung berangkat menuju rumah budeku. Singkat cerita, sampailah aku di rumah bude. Ternyata di sana aku hanya bertemu dengan sepupu-sepupuku, sedangkan budeku udah tidur pulas. Saat itu kebetulan bude lagi sakit. Aku pun akhirnya ngobrol-ngobrol dengan sepupu aku yang memberikan aku uang ongkos bensin agar bisa melanjutkan perjalanan ke Cianjur. Setelah jam 12 malam pas, aku pun meminta izin kepada sepupuku untuk melanjutkan perjalananku. Setelah aku melewati beberapa daerah termasuk Bogor, sampailah aku di Ciawi, jalan yang menuju ke puncak. Di sana aku melihat pemuda-pemudi yang sedang asik touring bergerombolan. Kebanyakan dari mereka berasal dari Jakarta dan sekitarnya, karena aku lihat semua kendaraan yang digunakan mereka berplat B. Jadi wajar. Sepanjang menuju puncak, pas aku menemukan kecamatan, akhirnya aku pun sampai di puncak. Ya, banyak yang selfie dengan handphonenya. Saat itu aku tidak berhenti di sana karena tujuanku ke Cianjur. Nah, setelah itu memang sesudah melewati puncak, aku tidak menemukan kecamatan lagi, serta kendaraan lain tidak begitu banyak dan masih bisa dihitung dengan jari. Singkat cerita, aku meneruskan perjalananku. Sampailah aku di daerah Cipanas. Di sana tanganku pun mulai terasa kedinginan dan terasa tebal karena sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Aku pun memutuskan untuk berhenti sejenak di
bangunan tua untuk membeli kopi. Aku pun merasakan mendingan saat sesudah minum kopi itu. Sambil beristirahat, aku pun memotret bangunan itu lalu kembali ke tukang kopi. Nah, langsung menghabiskan kopi yang belum habis itu. Setelah aku menghabiskan kopi, aku pun langsung melanjutkan perjalanan menuju Cianjur. Beberapa tebing, hutan, juga kebun teh aku lewati. Setelah aku mau sampai di sebuah tikungan, pandanganku tertuju ke sebelah kiri tikungan itu karena aku melihat banyak sekali bayangan juga penampakan korban-korban kecelakaan di tikungan tersebut. Sontak aku kaget, aku pun memberhentikan motorku, lalu aku mengambil handphone yang di dashboard untuk memotonya. Mungkin itu sebagai dari peringatan kita di dalam mengendarai, kita harus hati-hati. Nah, itu cerita dari seseorang yang bernama OI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.